Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini AC-nya nggak dingin ya? Jadi panas ya. Iya. Nggak, ini ke Pak Asep. Oke, kita lanjutkan perkuliahan Ulumul Quran. Lanjutan kemarin proses penulisan ya, proses penghimpunan Al-Quran, hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur, kemudian pengertian ulumul Quran secara etimologi dan terminologi, kemudian hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur, kemudian pengumpulan Al-Quran ya, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, kemudian proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi, pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian pada masa Utsman bin Affan, karena merujuk pada mushaf Utsmani, kemudian tahapan-tahapan penulisan Al-Quran, kemudian rasam Al-Quran. Nah, ini salah satu yang harus dipelajari di dalam ulumul Quran adalah rasam Al-Quran. Yang dimaksud dengan rasam Al-Quran adalah tata cara menuliskan Al-Quran ya, yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi bagaimana tata cara menuliskan Al-Quran ini sudah ada atau sudah ditetapkan caranya, tata caranya menuliskan Al-Quran itu pada masa Utsman bin Affan. Maka istilah rasam Al-Quran ini juga terlahir bersamaan dengan lahirnya mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang ditulis oleh 4 sahabat Nabi ya, yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Kemudian mushaf Utsmani ini ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu. Para ulama meringkas kaidah-kaidah itu menjadi 6 istilah. Yang pertama adalah al-hadz ya, membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Contohnya menghilangkan huruf alif pada ya nida. Seperti contoh ya ayyuhan nas gitu. Ya ayyuhan nasu. Kemudian dari ha tanbih, ha antum. Kemudian pada lafaz jalalah Allah, dan dari kata na seperti dalam kalimat angzainakum ya. Ini al-habs ya. Kemudian yang kedua, para ulama meringkas kaidah-kaidah rasam Al-Quran itu menjadi 6 istilah. Yang kedua yaitu al-jiyadah. Sambil ditulis aja nggak apa-apa ya. Al-jiyadah.
penambahan. Ya. Seperti menambahkan huruf alif setelah waw atau ya, atau yang mempunyai hukum jamak. Ya. Banu Israil. Pertama adalah al-hajj. Nulisnya hadad jejak. Saya juga nulis itunya apa, membacanya apa. Membuang, menghilangkan, contoh ya ayuhan. Ya ayuhan nasu. Ini menghilangkan menghilangkan huruf alif pada yang tidak. Kemudian hatam. Antum. Tandih, menghilangkan hak dari hak tandih, dari hak tanbih. Ini Pak, ini ya ke bawah pada lafaz jalalah. Allah dan dari kata dari anzai nakum. Ya. Kemudian al-jiyadah. Ini satu, kedua al-jiyadah. Salah. Dua. Al-jiyadah. Penambahan. Seperti huruf alif setelah waw. Betul.
berarti. Contoh hilang. Kelihatan ya?
Ya, masuk. Kalau kurang dipahami tulisannya silakan ditanyakan. Rasam Al-Quran atau tata cara menulis Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Para ulama meringkas ya kaidah-kaidah dalam rasam Al-Quran itu menjadi 6 istilah. Itu yang pertama al-hafiz ya, al-hajz, membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Menghilangkan huruf alif ya, seperti ya ayyuhan nas pada ya nida dari ha tanbih. Misalkan huruf alif ya, ya harusnya kan ya gitu ya. Ini pada ya nida dari ha tanbih. Ini juga ya. Kemudian pada lafaz zalalah dari ha tanbih ha antum ini.
antum. Antum. Kemudian pada lafaz zalalah Allah, dan dari kata na anzainakum, nunnya kan harusnya sana atau di sini ya. Kemudian kedua al-jiyadah, yaitu penambahan seperti huruf alif setelah waw atau yang mempunyai hukum jamak ya. Seperti contoh Banu Israil, Banu Israilah. Dan menambah alif setelah hamzah ya. Hamzah sumah atau hamzah yang terletak di atas tulisan waw. Seperti contoh Tallahi tafta'u, Tallahi tafta'u. Kalau melihat dari huruf alif setelah waw, ini ya, ini atau mempunyai hukum jamak, dan menambah alif setelah hamzah mursumah, hamzah atau hamzah yang terletak di atas tulisan waw. Tallahi tafta'u. Kemudian yang ketiga al-hamzah. Salah satu kaidahnya bahwa apabila hamzah berharkat sukun ditulis dengan huruf berharkat yang sebelumnya. I'zan ya. I'zan dan u'tumin. Ini tulis lagi dalam bahasa Latinnya, ini bahasa Arabnya. Jadi al-hamzah. Hamzah 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 i'zan. Kemudian keempat badal atau pengganti, seperti alif ditulis waw sebagai penghormatan pada kata as-salat, az-zakat, al-hayatu. Ini mungkin agak beda ya. Pengganti alifnya ditulis waw. Nah ini kan. Kemudian ini tuh sebagai penghormatan pada kata. Memang kalau ini kan kata-kata yang tersirat dalam Al-Quran secara khusus ya. As-salatu, az-zakatu, al-hayatu. Kemudian yang kelima wasal fasal. Wasal fasal. Wasal fasal itu adalah penyambung atau penyambungan dan pemisahan. Seperti dalam kata kul yang diiringi kata ma, ditulis dengan disambung. Kullama ya, kullama. Ini tuh tasdid ya. Tadi ini ketutup sama ini. Jadi wasal fasal itu penyambungan dan pemisahan, seperti kata dalam kata yang diiringi kata ma. Jadi ini mau disambung ya. Kullama, kul ma asalnya kan gitu. Jadi kullama gitu ya. Ya, disambung.
Kemudian kata yang dapat dibaca dua bunyi. Ditulis menghilangkan alif, misalnya Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dibaca dua bunyi ya. Menghilangkan alif. Sini kan? Ya, alif. Ada alif ini. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini rasam ini yang dipakai sampai saat ini di Mushaf Utsmani ya. Dulu kan kalau kalian lihat tulisan-tulisan yang contoh di museum-museum di Timur Tengah ya, terutama di Arab Saudi. Itu kan ada contoh-contoh tulisan-tulisan para sahabat yang ditulis di pelepah kurma, di kulit hewan, kemudian di batu itu. Awalnya tidak seperti ini gitu ya. Juga tidak rata-rata barisnya itu belum menandakan adanya hamzah, sukun, fathah gitu ya. Mungkin kalau bagi orang luar Arab seperti kita sulit memahami, apalagi tidak memahami ilmu nahwu shorof ya, atau alat, atau secara tidak langsung tidak memahami cara membaca Al-Quran yang baik, tajwid ya, sehingga akan sulit memahami tentang pembacaan rasam Al-Quran. Tetapi ya setelah adanya rasam, maka tata cara menulis Al-Quran itu disepakati oleh para ulama ya. Mungkin agak sulit gitu ya, tapi terutama para sahabat Nabi yang masih hidup pada zaman Khalifah Utsman bin Affan seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair ya, Sa'id bin Al-Sah dan Abdurrahman Al-Hadis ini menyepakati ya, salah satunya rasam Al-Quran ini. Ini yang harus dikuasai oleh kita. Bagaimana cara penulisan Al-Quran sejak mulai dari penyusunan, penghimpunan, kemudian penyusunan Mushaf Utsmani ya. Pak, ampunten telat tuh, mogok lah motorna. Ada tong bohong langsung. Itu Pak, kita baru datang motor ripuh ya. Jadi rasam itu ya. Jadi rasam Al-Quran itu seperti itu ya. Yaitu ya lebih ke rasam Utsmani sebetulnya ya. Rasam Utsmani. Jadi rasam Utsmani juga. Utsmani gitu ya. Nulisnya Utsmani. Atau Utsmani. Utsmani. Utsman. Rasam Utsmani. Utsman. Jadi
kelebihannya setiap khulafaur rasyidin itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi semua memiliki kelebihannya karena mereka betul-betul dipilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah, sehingga masing-masing mempunyai kelebihan. Meskipun di dalam penghimpunan Al-Quran ini kan di zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar juga sudah dilakukan. Nah, kemudian pendapat para ulama tentang rasam Al-Quran itu, meskipun tadi menyepakati beberapa cara penulisan, cara penulisan Al-Quran, juga berbeda pendapat mengenai status rasam Al-Quran sendiri, ya. Nah, itu keunikannya. Meskipun ada kesepakatan, Zain bin Sabit, Abdurrahman bin Haris dan sebagainya itu, maka ada juga para ulama yang berpendapat bahwa mengenai rasam Al-Quran itu adalah, sebagian mereka berpendapat bahwa rasam Utsmani itu bersifat tauqifi, ya. Tauqifi itu bukan produk budaya manusia yang wajib diikuti siapa saja ketika menulis Al-Quran. Mereka bahkan sampai pada tingkatan menyakralkannya, ya. Satu pendapat ulama. Untuk pendapatnya ini mereka merujuk pada sebuah riwayat yang menginformasikan bahwa Nabi pernah berpesan kepada Muawiyah, salah seorang sekretaris Rasul, lewat hadisnya, al-qiddawata wa harrifil qalama wangsobil ba'a wa farriqis sina wala tu'awwiri mil ma wa hassinillaha wa muddar rahmana wa jawjidir rahim wa do' qalamaka ala udunikal yusra fa innahu azkuruka. Jadi kata Rasul, letakkanlah tinta, al-qiddawatal wa harfil qalam, letakkanlah tinta, pegang pena baik-baik, luruskan huruf ba, bedakan huruf sin, jangan butakan huruf mim, buat baguslah tulisan Allah, panjangkan tulisan Ar-Rahman, dan buatlah bagus tulisan Ar-Rahim. Lalu letakkan penamu di atas telinga kirimu, karena itu akan membuatmu lebih ingat. Nah, gitu ya, Rasulullah itu. Jadi mereka, para ulama yang berbeda pendapat tentang rasam Al-Quran seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu ada 6 tata cara penulisannya dan pengucapannya. Mereka pun mengutip pernyataan Ibnu Al-Mubarak. Jadi sahabat juga yang lainnya sama sekali tidak campur tangan dalam urusan rasam mushaf. Sehelai rambut sekalipun, itu adalah ketetapan Nabi. Beliaulah yang menyuruh mereka menulisnya seperti dalam bentuknya yang dikenal, dengan menambahkan alif dan menghilangkannya lantaran rahasia yang tidak dapat dijangkau akal. Hal itu merupakan salah satu rahasia yang khusus diberikan Allah untuk kitab sucinya yang tidak diberikan untuk kitab samawi lainnya. Sebagaimana halnya susunan Al-Quran itu mukjizat
rasem tulisannya pun mukjizat pula. Jadi sependapat golongan ulama yang tidak sependapat dengan rasem Al-Quran yang 6 ini, mereka berpendapat bahwa ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa sudah ditetapkan gitu ya. Tadi letakkanlah, pegangkanlah penanya, luruskan huruf ba gitu ya. Bedakan huruf sin, jangan butakan huruf mim. Nah itu sudah ketetapan Rasul gitu. Jadi tidak boleh dirubah-rubah, karena jangan sampai seperti kitab-kitab samawi lainnya ada perubahan-perubahan, mulai dari kitab samawi itu Taurat, Zabur, Injil ya. Itu kan ada perubahan, sehingga kalau misalkan ada perubahan maka itu dianggap merupakan salah satu rahasia yang meragukan satu rahasia yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi karena itu Rasul, prerogatif Rasul, maka mukjizat itu tidak boleh dirubah-rubah gitu. Ya, perspektifnya. Tapi kan kita tidak bisa terlepas ya, karena tulisan Arab kan seperti itu ya. Karena diturunkannya dia di Arab. Tulisan Al-Quran ya tulisan Al-Quran, seperti rasem Al-Quran ini ya, berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, berdasarkan sabda dan pernyataan Ibnu Mubarak tadi, mereka memandang bahwa rasem Utsmani memiliki rahasia-rahasia yang sekaligus memperlihatkan makna-makna yang tersembunyi. Misalnya penambahan huruf ya pada penulisan kata aidin pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Surat Ad-Dariyat ayat 47. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Was-samaa'a banainaha, langit dibangun dengan kekuasaan, biaidin dengan kekuasaan, wa inna lamusiun, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi pendapat Al-Qotton kembali lagi kepada makna Al-Qotton bahwa tidak ada satu riwayat pun dari Nabi yang bisa dijadikan alasan untuk menjadikan rasem Al-Quran, rasem Utsmani menjadi tauqifi, menjadi ketetapan. Rasem Utsmani murni merupakan kreatif panitia 4 sahabat Rasul pada masa Khalifah Utsman saja gitu ya. Tidak berdasarkan kebanyakan para ulama. Karena pedoman tata cara penulisan yang digunakan panitia tadi itu adalah pesan Utsman kepada 3 orang di antara panitia yang berasal dari suku Quraisy. Kata Utsman, "Idah talabtum antum wa Zaid bin Sa'itin fi syai'im minal Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisyin fa innahu innama nuzila bilisanihim." Jadi kata Utsman, jika kalian berbeda pendapat ketika menulis mushaf dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan lisan Quraisy, karena dengan lisan itulah Al-Qur'an turun. Nah, di sini bisa ditarik benang merahnya bahwa kenapa ada yang berbeda pendapat, karena dinilai bahwa
apa yang disarankan Khalifah Utsman kepada kepada panitia Zaid bin Sabit, salah satunya adalah maka tulislah dengan lisan Quraisy gitu ya. Karena dengan lisan itulah Al-Qur'an turun. Artinya ini yang seperti seolah-olah Khalifah Utsman itu mengarahkan tulisan Al-Qur'an itu seperti tulisan kebanyakan orang Arab saat ini kan gitu. Nah, ini yang ketika rasam Al-Qur'an ini berbeda pendapat para ulama karena hanya 4, jadi kesepakatannya hanya oleh 4 panitia tadi penyusun Al-Qur'an. Maka ketika panitia 4 itu berbeda pendapat tentang cara penulisan kata at-tabut ya, at-tabut, Zaid menulisnya at-tabuh. Nah ini, jadi at-tabut, Zaid menulisnya at-tabuh. Jadi asalnya taknya tak biasa, kemudian menjadi tak marbutoh gitu ya. At-tabuh, ha, at-tabuh. Sedangkan 3 orang lainnya menulisnya at-tabut, at-tabut gitu ya. Nah gitu ya. Sedangkan Zaid bin Sabit at-tabuh gitu. Beda tidak Pak? Maknanya beda tidak? Maknanya sama. Sama. Tapi pelafalannya aja yang berbeda. Ada juga 3 orang lainnya menulis at-tabutu. Sebentar, kok salah sih? Gitu maksudnya. At-tabutu. Ini yang at-tabut itu, sedangkan Zaid ini ya, Zaid menulisnya at-tabuh, at-tabuh. Nah gitu ya, Zaid ini. Nah sedangkan 3 orang itu at-tabut, ini 3 orang. Ini 3, ini Zaid. Tentu membuat persoalan itu diadukan kepada Utsman. Utsman berkata, tulislah at-tabut karena dengan lisan Quraisy Al-Qur'an turun. Jadi yang justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya ini yang diperbolehkan oleh Utsman gitu ya. Padahal Zaid itu at-tabuh gitu ya. Ini yang membedakan perbedaan tadi, perbedaan pendapat tadi. Jadi nah bantahan serupa juga dikemukakan oleh Subhi Salih. Ia mengatakan ketidaklogisan rasam Utsmani disebut-sebut tauqifi. Masalahnya berbeda sekali dengan huruf tahajji ya. Seperti alif lam mim, alif lam ra yang terdapat di awal beberapa surat, karena huruf-huruf tahajji itu status Qur'annya mutawatir. Akan tetapi istilah rasam Utsmani baru lahir pada masa pemerintahan Utsman. Utsman yang menyetujui penggunaan istilah itu, bukan Nabi. Jadi atau kifi ini perbedaan pendapat ya, sehingga bukan produk yakni bukan produk budaya manusia,
wajib diikuti oleh siapa saja ketika menulis Al-Quran. Jadi wajar ya dalam penyusunannya itu berbeda pendapat antara para sahabat Nabi dengan panitia yang hafid kemudian paling banyak menulisnya, terutama Zaid bin Sabit. Nah, selanjutnya sebagian besar para ulama berpendapat bahwa Rasm Utsmani bukan tauqifi tetapi merupakan kesepakatan cara penulisan istilahi yang disetujui Utsman dan diterima para sahabat atau umat saat itu, sehingga wajib diikuti dan ditaati siapapun yang menulis Al-Quran. Tidak ada yang boleh menyalahinya. Banyak ulama terkemuka yang menyatakan perlunya konsistensi menggunakan Rasm Utsmani. Asy-Syihab misalkan bercerita bahwa ketika ditanya tentang penulisan Al-Quran, apakah perlu menuliskannya seperti yang dipakai banyak orang saat ini? Maka Malik menjawab, la illa alal kitabatil ula. Tidak, saya tidak berpendapat demikian. Seseorang hendaklah menulisnya sesuai dengan tulisan pertama. Nah, ada lagi pendapat begitu ya, kata Malik. Jadi atau kifi ini menjadi perdebatan, sehingga beberapa ulama juga justru kembali lagi aja ke pertama gitu, tulisan pertama. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, tahrumu muhalafatu khatin mushafin Utsmana fi wawin au ya'in au alifin au ghairi dzalik. Haram hukumnya menyalahi khat mushaf Utsmani dalam soal waw, alif, ya atau huruf lainnya, huruf hijaiyah. Haram hukumnya menyalahi khat mushaf Utsmani. Nah, kalau Ahmad bin Hanbal ini periodisasinya memang periodisasi sudah abadnya ya sudah ke abad ke-3 Hijriah, 4 Hijriah gitu. Maka merujuk pada Rasm Utsmani ya. Rasm Utsmani. Karena dalam tadi ada waw, ada ya, ada alif, itu harus sesuai dengan Rasm Utsmani. Jadi berbeda pendapat juga ya. Boleh katanya menggunakan Rasm Utsmani, justru harus sesuai dengan Rasm Utsmani. Nah, sebagian dari mereka berpendapat bahwa Rasm Utsmani itu bukanlah tauqifi, tidak ada halangan untuk menyalahinya tatkala suatu generasi sepakat menggunakan cara tertentu untuk menulis Al-Quran yang notabene berlainan dengan Rasm Utsmani. Dalam hal ini Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani berkata, adapun tulisan sedikit pun Allah tidak mewajibkan kepada umat. Allah tidak mewajibkan juru tulis Al-Quran dan kaligrafer mushaf suatu bentuk tertentu dan mewajibkan mereka meninggalkan jenis tulisan lainnya, sebab keharusan untuk menerapkan bentuk tertentu harus ditetapkan berdasarkan Al-Quran atau hadis. Padahal tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran, tidak juga tersirat dalam satu mafhumnya yang mengatakan bahwa rasm dan dobit Al-Quran hanya diberikan dengan cara tertentu dan ketetapan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian ada apa kaitan rasm Al-Quran dengan qiraat? Ya. Nah, sebagaimana mushaf Utsmani yang tadi awalnya itu yang tidak berhakat dan tidak bertitik, ternyata masih membuka peluang untuk membacanya dengan berbagai qiraat.
cara membaca Al-Quran. Hal itu dibuktikan dengan masih terdapatnya keragaman cara membaca Al-Quran walaupun setelah muncul Mushaf Utsmani seperti qiraah 7, qiraah 10 dan qiraah 14. Kenyataan itulah yang mengilhami Ibnu Mujahid 859 Hijriah untuk melakukan penyeragaman cara membaca Al-Quran dengan 7 cara saja qiraah sab'ah. Tentu bukan ia saja yang amat berkepentingan dengan langkah penyeragaman teks ini. Umpamanya Malik bin Anas, ulama besar Madinah dan pendiri mazhab Maliki, ia dengan tegas menyatakan bahwa sholat yang dilaksanakan menurut bacaan Ibnu Mas'ud adalah tidak sah. Nah, lagi-lagi dalam penulisan dan qiraah, karena qiraat yang kita pahami ada qiraat sab'ah ya. Ini kan harus qori ya yang membacakannya. Saya bukan qori. Artinya qiraah sab'ah ini kan gini ya. Dalam cara membaca kan gitu. Dalam cara membaca. Kalau di kita mah kan biasa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada yang Bismillah gitu. Sampai panjang lama gitu. Nah, apakah itu menyalahi? Nah, maka nanti menyesuaikan. Misalkan ini kan ini apa? Ya apa? Huruf selanjutnya apa itu? Huruf Ya. Mana apa? Nah, ya mad wajib mutasil. Kalau iya-nya yang ininya kan? Mat tobiki. Mad badal. Kalau ya ayuhan nas ini ya. Kemudian ya. Ini mad wajib. Kalau mad jaiz mah yang 4, ini mah yang 6. Gitu tuh ya. Tum. Nah, idhar. Lain ngaidgomkeun, ngaidharkeun. Langsung kalau idhar ya. Pak, kamu bertanya boleh Pak? Ya. Itu Pak, kalau Quran bahasa Arab. Ya. Beda tidak Pak bahasa Quran dengan bahasa Arab sehari-hari, bahasa Arab nasional? Oh. Ya. Bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab bukan bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Artinya bahasa Al-Qur'an itu bukan mengacu pada bahasa Arab. Karena kan tadi kelihatan ya, meskipun Zain bin Sabit karena dari kaum Quraisy dia menggunakan tadi itu at-tabuh gitu ya. Karena at-tabuh itu kan seperti bahasa Arabnya air, moy. Maun kan? Dalam bahasa Al-Qur'an maun kan? Moy. Beda kan? Terus apa lagi? Baitun. Bet kan kadang-kadang bet. Surah atau ya bahasa-bahasa yang ringan juga. Jadi beda ya. Ini mungkin tadi ini bahasa Arab menurut saya, bukan bahasa Al-Qur'an, tapi ini yang disebut dengan bahasa Al-Qur'an. Jadi dari sini saja sudah kelihatan karena ia terpengaruhi oleh Zaid itu dari kaum Quraisy gitu tadi. Jadi itu menandakan bahwa Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an adalah
bahasa Arab bukan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Al-Quran sendiri gitu ya. Jadi, tapi kalau yang ngerti bahasa Arab untuk memahami bahasa Al-Quran itu sangat mudah, bahkan cepat gitu. Maka kan nanti ada di sini juga ada bahasa Arab kan ya. Nah, nanti kalian bisa lihat bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Nah, gitu kan. Ya ayuhan nas. Kalau bahasa Arab mungkin ta'al ar-rijal an-nisa ta'al. Nah, gitu ya. Kalau Allah kan ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu ta'al ar-rijal solehun solehah gitu kan. Jadi ada perbedaan ya. Mungkin kalau digunakan itu di bahasa Al-Quran, wah sangat jauh sekali. Ya, itu yang menjadi pembedanya. Maka dalam rasam Al-Quran ini tentunya kalau kalian melihat dalam tadi ini yang kita ini yang membedakan dengan tadi bahasa Arabnya gitu ya. Dengan yang menjadi pembeda dengan bahasa Arab. Ini sebetulnya rasam Al-Quran itu bagian dari materi sejarah ya, pengkodifikasian. Tetapi ini di satu penyampaikan di satu materikan karena nanti menjadi pembahasan pokok juga dalam ulumul Quran. Nah, biasanya masuk di soal-soal UTS ini. Jadi kenapa saya harus menulis kalian ini biar tahu lah. Jadi kalaupun nanti membaca untuk jawaban UTS itu sudah ada gitu. Jadi ini sudah ditulis dan kalian menghafalnya gitu. Saya sampai jam berapa? 50 ya? Oh iya 50. Silakan ada pertanyaan lagi?